Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali di channel saya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang gerak, yaitu bab keempat, materi kelas 10. Oke, mari kita lihat apa saja di materi gerak. Di bab keempat, kita akan belajar tentang gerak lurus, teman-teman ya. Oke. Apa sih gerak itu? Gerak adalah suatu perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Jadi, kalau semua benda yang bergerak itu pasti ada acuan tertentu dan mengalami perubahan posisi. Itu pengertian dari gerak. Nah, gerak sendiri itu bersifat relatif, teman-teman ya. Apa sih arti kata relatif? Relatif itu tergantung ya, siapa yang melihat, siapa yang mengamati. Oke, nah maka ilmu yang mempelajari tentang gerak disebut dengan mekanika. Mekanika dipecah menjadi dua, yaitu dinamika dan kinematika. Dinamika itu adalah ilmu gerak yang memperhatikan penyebab gerak itu sendiri dan gaya itu sendiri yang menyebabkannya. Nah, kinematika ilmu tentang gerak tetapi tidak memperhatikan penyebab gerak. Oke, itu pengertian singkat tentang gerak. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang A, kita akan mempelajari besaran-besaran pada gerak lurus. Ada posisi, jarak, dan perpindahan. Terkadang kita sulit membedakan posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, maka kita harus paham terlebih dahulu, apa sih posisi, jarak, dan perpindahan? Posisi itu letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap acuan tertentu. Jadi, yang mempengaruhi posisi adalah letak dan juga waktu. Sedangkan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, jarak itu adalah besaran skalar. Jadi hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Maka nilainya selalu bernilai positif, berbeda dengan posisi tadi. Posisi termasuk juga besaran vektor, punya nilai dan arah. Dan yang terakhir, besaran perpindahan. Itu juga termasuk adalah salah satu besaran vektor, yaitu perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Oke, jadi itu perbedaan posisi, jarak, dan perpindahan. Ya, wajib dipahami sebelum kita masuk ke konsep berikutnya. Baik, di slide berikutnya ini ada salah satu gambar atau contoh bagaimana kita bisa membedakan jarak dan perpindahan. Nah, di sini digambarkan bahwa A itu posisi awal, B posisi akhir, ya, posisi akhir. Nah, misalkan A ini adalah rumah kalian, B itu sekolah yang kalian tuju. Nah, yang pada garis lurus yang melingkar ini adalah jarak panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan kalau kalian ke sekolah berjalan kaki, ataupun naik Grab, ataupun diantar, ya. Ini rutenya yang disebut dengan jarak. Tetapi kalau perpindahan, kita hanya melihat posisi awal dengan posisi akhir. Kita tarik garis lurus, ya, seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan perpindahan. Nah, mempunyai arah dan juga nilai, ya. Jadi hanya ditarik garis dari posisi awal hingga posisi akhir, itu perpindahan. Oke, bisa membedakan ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu koordinat, di mana kita lihat ada titik A, B, C, D, dan E, dan posisi 0 atau angka 0 sebagai titik acuan. Nah, ini nanti bisa buat latihan untuk kalian. Nah, tentukan posisi A, B, C, D, dan E hingga perpindahan D, B, dan E. Nah, Bapak kasih contoh salah satu ya. Untuk posisi A, nah, acuannya adalah titik 0. Maka posisi A kita lihat dari angka 0. Kita lihat, nah, posisi A itu di sebelah kiri ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4.
Oke, 4. Ingat, posisi adalah besaran vektor, punya nilai dan arah. Maka, artinya jawabannya adalah 4 ke kiri. Atau kiri bisa ditandakan dengan tanda minus. Ya, itu contoh posisi. Sedangkan jarak untuk posisi A, kita lihat juga kembali pada posisi angka 0. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat, jarak adalah besaran skalar. Jadi tidak punya arah, yang nilainya selalu positif. Maka jarak A terhadap titik acuan atau angka 0 itu adalah 4. Ya, 4. Kita cukup menjawab 4. Tidak ada ke kiri atau minusnya. Nah, perpindahan itu untuk yang C kita lihat ya. Dari A ke D. Pertanyaannya dari A ke D. Kita lihat A ke D. Nah, A ini sebagai acuannya. Ya, sekarang bukan lagi 0, tetapi karena diminta di C, soal C adalah dari A ke D. Maka kita lihat posisi awal dikurangi dengan posisi akhir ke D. Nah, kita bisa langsung menyelesaikan ya. Posisi akhirnya itu adalah 3. Posisi awalnya adalah minus 4. Nah, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, maka 3 dikurangi dengan minus 4. Maka perpindahan dari A ke D adalah 7 atau positif 7. Artinya positif adalah ke kanan. Oke? Baik, nanti untuk yang posisi B, C, D, E hingga perpindahan D, B, E, silahkan untuk mengasah kemampuan kalian selesaikan. Oke? Baik, nah ini juga ada satu contoh. Seorang anak berjalan 5 meter ke arah timur, kemudian 3 meter ke arah utara. Kemudian berbalik ke arah timur kembali 1 meter. Berapakah besar perpindahan dan kemana arah perpindahan anak? Nah, ini juga untuk mengasah kemampuan kalian. Silahkan kalian jawab ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih sekitar latihan soal. Nah, kita lihat ya. Ada seorang pesepeda dari titik A acuannya hingga titik D. Seperti pada gambar ya. Jika satu kotak itu bernilai 10 kali 10 meter, maka tentukan jarak yang ditempuh. Jadi artinya satu kotak ini dimensinya adalah 10 kali 10 atau luasannya 10 kali 10. Satu kotak di sini artinya 10 meter ya, teman-teman ya. Nah, saya sedikit beri gambaran dari A sampai B. Ini adalah 5 kotak, berarti 5 kali 10 ya. 5 kali 10, maka dari A sampai B itu 50. Kemudian silahkan diselesaikan sampai dengan posisi titik D ya. Perpindahan yang dilakukan dan posisi akhir pesepeda itu. Oke. Nah, nomor 2 juga hampir sama. Disuruh mencari besar perpindahan dari titik awal berangkatnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini masih juga dengan latihan soal. Ini tingkatannya sudah masuk ke soal high order thinking skill. Silakan diperhatikan pertanyaannya. Ya, silakan kalian jawab, kalian selesaikan dengan konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya antara perpindahan, kemudian ada jarak, ada posisi, oke. Ada 2 soal hot. Silakan nanti untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, masih pada materi besaran gerak lurus. Nah, kita harus bisa membedakan kelajuan dan kecepatan. Nah, mungkin selama ini mindset kita bisa menyamakan antara kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya 2 besaran ini berbeda. Apa sih kelajuan dan apa sih kecepatan? Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, hanya mempunyai nilai saja, ya. Artinya hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Kalau kecepatan itu suatu besaran vektor, selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, kelajuan di sini disebut juga kelajuan rata-rata. Jadi S per T. S itu adalah jarak dan T adalah waktu.
Nah, kalian ingat tadi bahwa jarak adalah besaran skalar ya. Jadi tidak mengenal tanda minus ya. Jadi semua bertanda positif. Itu untuk kelajuan. Jadi selalu bernilai positif juga untuk kelajuannya. Berbeda dengan kecepatan ya. Berbeda dengan kecepatan S2 min S1 ini vektor. Artinya di sini adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi dengan waktu. Selang waktu ya. Jadi waktu yang ditempuh ya, waktu untuk menempuh perpindahan itu ya, itu yang harus kalian bedakan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, jadi kelajuan adalah besaran skalar diperoleh dari jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan disimpulkan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, nah ada juga yang disebut dengan kecepatan sesaat. Sesaat berarti kan dalam waktu yang sangat singkat ya, dalam waktu yang sangat singkat, mendekati nol bisa dikatakan seperti itu. Maka kita bisa menggunakan rumus limit atau batas di mana delta T atau perubahan waktu itu mendekati nol. Nah, kita bisa menggunakan limit batasnya mendekati nol, delta X per delta T. Nah, ini kecepatan sesaat. Oke, itu perbedaan kelajuan dan kecepatan. Baik, kita lanjutkan. Yang B, kita masuk ke materi gerak lurus beraturan atau sering kalian sebut atau disingkat dengan GLB. Apa sih GLB? Nah, GLB adalah gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Ya, ingat, kelajuan tetap atau kelajuan konstan, tidak berubah, stabil. Ya, itu kata lainnya GLB. Nah, pada GLB atau gerak lurus beraturan berlaku syarat sebagai berikut. Kecepatan awal sampai kecepatan akhir itu selalu tetap ya, teman-teman ya, selalu sama. Tidak ada perubahan kecepatan. Misalkan kalau kalian menaiki sebuah motor atau mobil dari kecepatan 60 km per jam, dimulai 60 km per jam, di kecepatan akhirnya juga sama, 60 km per jam. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, tidak mempunyai percepatan ya, atau percepatannya adalah 0 ya. Tidak mengalami perubahan percepatan. Percepatannya selalu 0. Itu syarat dari gerak lurus beraturan. Oke, bisa dipahami ya saya rasa ya. Nah, sehingga kita bisa merumuskan bahwa delta X sama dengan V dikali delta T. Itu rumus untuk GLB. Atau biasa kita tulis delta X itu identik dengan S, maka V dikalikan delta T. Bisa juga X-nya itu sama dengan posisi awal. Ya, posisi awalnya X0 ditambah dengan V dikalikan T. Jadi untuk yang rumus kedua itu misalkan sudah pada posisi 2 di koordinat atau 3 misalkan. Tidak pada posisi angka 0 kalau kita dilihat pada koordinat ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa GLB tidak mengalami perubahan kecepatan. Kecepatannya dari awal sampai akhir tetap, tidak mempunyai percepatan atau percepatannya sama dengan 0 dan berlaku delta X sama dengan V dikali delta T atau S sama dengan V dikalikan T. Baik, nah kalau kita lihat pada grafiknya ya teman-teman ya. Nah, ini suatu percobaan dengan Tiger Tamer ya. Mungkin pernah kalian dengar ya percobaan Tiger Tamer ya. Jadi suatu alat untuk menunjukkan bahwa itu suatu benda mengalami gerak lurus atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu akan dihubungkan dengan pita ketik. Nah, di atas ini adalah pita ketiknya. Seperti pita biasa dari kertas ya. Kita lihat tandanya titik-titik di sini. Nah, kita lihat. Nah, dari jarak pertama sampai jarak
kedua atau titik pertama dengan titik kedua ini tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, jadi sama. Dari awal sampai dia akhir mempunyai jarak yang sama untuk setiap titiknya. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, ini hubungan X dengan T. Ya, X itu adalah jarak, T-nya adalah waktu. Nah, kita lihat di sini, linear ya. Kemudian di sini, hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, kita lihat kecepatannya selalu konstan. Nah, ini di atas 10 lebih sedikit, ya sekitar 12 ya, 12 meter per sekon. Dari awal sampai akhir juga sama. Nah, untuk percepatannya 0 ya, dari awal sampai akhir. Nah, itu analogi atau gambaran tentang gerak lurus beraturan. Oke, saya rasa bisa dipahami ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal. Baik, silakan nanti kalian kerjakan untuk latihan. Sebuah kendaraan bergerak lurus ke timur sejauh sekian selama 6 sekon, kemudian berbelok ke arah utara. Oke, sampai soal ketiga ya. Oke, silahkan kalian kerjakan, boleh di screenshot untuk contoh soalnya. Nanti kita akan membahasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kita ke dinamika gerak lurus beraturan. Dinamika ya, dinamika. Di dalam gerak lurus beraturan, dalam kehidupan sehari-hari, nah mungkin ada peristiwa saling susul menyusul, kemudian saling bertemu. Nah, kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Saling susul menyusul dari titik yang sama. Nah, kita bisa menggunakan rumus SA sama dengan SB. Di mana S itu adalah rumusnya V dikalikan T. Ya, maka ini VA dikalikan T sama dengan VB dikalikan T. Ya. Nah, kalau saya gambarkan di sini, yang benda A itu berwarna merah, sedangkan B yang berwarna biru. Nah, pada suatu ketika, pada suatu waktu, dia akan bertemu, ya, bertemu, saling susul menyusul. Maka kita bisa menggunakan rumus SA sama dengan SB. Tergantung nanti kecepatan untuk A berapa, kecepatan B-nya berapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, itu benda yang menyusul pasti benda yang dengan kecepatan lebih besar. Ya, nanti waktunya itu biasanya yang kita tentukan. Jadi misalkan SA sudah berjalan duluan dengan kecepatan 10 meter per sekon selama 2 sekon misalkan. Nah, kecepatan B-nya misalkan 20 meter per sekon, nanti waktunya berapa saat dia menyusul benda A, ya. Kita bisa menggunakan rumus SA sama dengan SB. Dinamika kedua apa? Saling bertemu dengan jarak pisah tertentu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus SA ditambah SB sama dengan D. Ya, SA sama seperti yang sebelumnya, VA dikalikan TA, SB-nya VB dikalikan TB sama dengan D. D itu apa? Jarak pisah. Jarak antara kedua benda A dan benda B sebelum dia bergerak. Ya. Nah, kalau saya gambarkan, yang A berwarna merah, kemudian B itu yang berwarna biru, kemudian D-nya yang mana? Nah, ini yang disebut dengan D, jarak pisahnya. Jarak pisah mula-mula. Oke? Dan yang ketiga dinamikanya adalah susul menyusul dari titik yang berbeda, ya, titik berbeda sejauh X. Nah, kita bisa menggunakan rumus SB minus SA sama dengan X, di mana benda B yang berwarna merah, ya, jangan sampai terbalik ya, benda B yang di bagian ini berwarna merah dan A yang berwarna biru. Jarak pisahnya atau di sini X-nya itu yang berwarna putih. Oke, dengan rumus yang sama SB dan SA kita bisa mencari nanti kapan dan di mana kedua benda akan saling bertemu. Oke, itu contoh dinamika gerak lurus dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Nah, ini ada contoh soal dan juga sudah ada pembahasan. Silahkan dipahami, kalian pelajari, dibaca ya. Ada dua soal yang sudah Bapak jawab, sudah ada penjabarannya atau pembahasannya. Nah, nanti untuk yang soal ketiga, silahkan kalian selesaikan ya. Silahkan kalian selesaikan. Oke, dari penjelasan atau pembahasan yang nomor 1 dan 2 saya rasa sudah sangat sederhana. Ya, silahkan dibaca, dipahami untuk mengerjakan soal yang ketiga. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, yang ketiga, materinya kita sudah masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau sering disingkat dengan GLBB ya. Pasti sudah pernah kalian dengar ya, GLBB. Nah, apa sih GLBB, teman-teman? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan tetap ya. Ingat ya, harus bisa membedakan. Kalau GLB tadi adalah dengan kecepatan tetap, tetapi kalau GLBB dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, maka syarat dari GLB pasti kecepatannya berubah. Dari V mula-mula, kecepatan mula-mula, hingga kecepatan akhir itu tidak sama. Mengapa? Karena mengalami perubahan percepatan. Percepatannya tetap ya, percepatannya tetap. Nah, nih, syarat kedua, percepatannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi, kalau yang di GLB percepatannya sama dengan 0, tetapi untuk GLBB dia mempunyai percepatan ya, teman-teman ya. Dan selalu konstan. Misalkan percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat, dari awal sampai akhir itu percepatannya selalu konstan atau tetap. Oke, itu untuk syarat dari GLBB. Nah, percepatan sendiri itu apa? Kita harus paham ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam suatu selang waktu tertentu. Jadi mengalami perubahan kecepatan pada waktu tertentu ya. Misalkan kalian naik sepeda ya, dari keadaan mula-mula sampai keadaan akhir. Nah, pasti kalian membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Misalkan selama 1 menit. Nah, di situ kalian mengalami perubahan kecepatan. Tetapi percepatannya bisa dikatakan kita sesuaikan, percepatannya tetap. Ya. Itu pengertian dari percepatan. Nah, di sini percepatan rata-rata dirumuskan delta V per delta T, yaitu V2 min V1 kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula dibagi dengan perubahan waktu ya. Nah, percepatan rata-rata sesaat ini ya, percepatan rata-rata sesaat, jadi mendekati 0 atau dalam waktu yang sangat singkat atau mendekati 0, kita bisa menggunakan rumus limit ya. Limit dengan delta T mendekati 0 sama delta V per delta T ya. Oke, itu untuk percepatan. Oke, masih di gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk rumus GLBB itu apa saja? Nah, perlu kalian perhatikan dalam rumus GLBB ini, terkhusus untuk fisika ya, kalian harus menghafal dari sekarang, karena nanti ini akan dipakai sampai dengan materi kelas 12 ya. Nah, rumus ini wajib dihafalkan. V sama dengan V0 plus delta T. V itu apa? Kecepatan akhir. V0 itu apa? Kecepatan mula-mula. A itu apa? Percepatan. T itu apa? Waktu. Oke. V dari kata velocity. A itu acceleration. T-nya time. Oke. Delta X sama dengan VO dikali T plus setengah A T kuadrat. Nah, biasanya delta X ini juga identik atau sama dengan S. Maka kita bisa juga menuliskan rumus yang kedua, itu adalah S sama dengan VO dikali T plus setengah AT kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, rumus ketiga,
itu adalah V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Nah, ingat delta X bisa identik dengan S. Maka kita bisa menuliskan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Nah, ini keterangannya sudah Bapak tuliskan di sebelah kanan. Nah, dengan satuannya masing-masing ya. VO, V, delta X sama dengan S. Ada percepatan, ada waktu. Ini satuan dengan satuan internasional ya. Ya, wajib kalian hafalkan untuk ketiga rumus ini, teman-teman ya. Oke, masih di GLBB. GLBB kalau kita buat bagannya, GLBB itu ada dua, teman-teman ya. GLBB yang dipercepat ataupun yang diperlambat. Nah, kalau GLBB yang dipercepat itu percepatannya pasti lebih besar daripada 0. Maka dalam rumus yang tadi kita sudah memperhatikan sama-sama di slide sebelumnya, itu tandanya plus ya. Contohnya tadi yang V sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, itu plus itu artinya dipercepat. Berbeda kalau diperlambat, itu percepatannya kurang dari 0 atau minus ya, kurang dari 0, bisa minus 1, minus 2 dan sebagainya. Nah, maka dari rumus yang gerak lurus berubah beraturan tadi yang sebelumnya itu untuk yang diperlambat berubah menjadi minus. Contohnya seperti ini untuk rumus pertama, V sama dengan V0 minus A dikali T. Dan seterusnya berlaku untuk rumus yang ketiga. Oke, bisa dimengerti ya perbedaannya ya. Nah, kalau kita lihat grafik yang dipercepat, teman-teman ya. Nah, kita lihat ketikan pada tiker timer. Dari mula-mula diam, terlihat bekas ketikannya lama-kelamaan semakin menjauh atau jaraknya semakin panjang. Nah, ini artinya semakin dia melebar, kecepatannya semakin besar, walaupun dengan percepatan yang tetap. Ya, kita lihat tuh ya, dari keadaan mula-mula diam. Nah, kita lihat yang di bagian akhir. Nah, ini ya, jaraknya semakin lebar, maka kecepatannya semakin besar. Nah, ini grafiknya hubungan antara X dengan T. Yang vertikal itu X-nya, yang horizontal T-nya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Seperti parabol ya. Oke. Nah, ini grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, kecepatannya mula-mula dari keadaan 0, maka dia berubah pada posisi akhir di antara 20 dan 30. Maka ini mengalami perubahan kecepatan. Nah, percepatannya gimana? Percepatannya tetap ya, teman-teman ya. Ini di bawah angka 2, sekitar 1,8 mungkin ya. Nah, dari awal sampai akhir, percepatannya selalu tetap ya, teman-teman ya, konstan. Oke, itu yang dipercepat. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, grafik GLBB yang diperlambat seperti apa? Pasti ada perbedaannya. Nah, kalau kita lihat ketikan pada pita, ya, tiker timer percobaan itu, dari yang semula itu lebih paling lebar, kemudian berkurang, dan akhirnya dia di sini tidak ada pergerakan, maka diartikan bahwa semakin dia pendek jaraknya akan semakin kecil kecepatannya, dan dari keadaan mula-mula dengan kecepatan yang besar atau kecepatan tertentu, kecepatan akhirnya 0. Kenapa? Karena posisi akhirnya itu diam. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik hubungan X dengan T, seperti ini teman-teman ya. Dia parabol ke dalam. Kemudian hubungan V dengan T, kecepatan mula-mulanya lebih besar. Dan akhirnya dia ke titik 0, berhenti. Nah, di sini grafik A dengan T, percepatan dengan waktu hampir sama dengan GLBB yang dipercepat. Jadi dia tetapi posisinya
di bawah angka 0 atau minus. Oke. Baik, itu gambaran dari grafik GLBB dipercepat dan diperlambat. Saya rasa bisa dipahami. Nah, kita bisa menyimpulkan dari jenis GLBB tadi ada dipercepat, ada diperlambat. Nah, nilai percepatannya kalau dipercepat itu selalu positif, kemudian diperlambat itu negatif nilai percepatannya, kemudian GLBB dipercepat, nilai kecepatannya bertambah, sedangkan GLBB diperlambat, nilai kecepatannya berkurang. Nah, ini dijelaskan kembali pada grafik hubungan S dengan T pada GLBB yang dipercepat ya tadi teman-teman ya. Nah, ini juga grafik yang dipercepat hubungan V dengan T. Oke, teman-teman, itulah penjelasan tentang gerak yang kita sudah bahas sampai gerak lurus berubah beraturan, baik yang dipercepat dan diperlambat. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya, jika ada kekurangan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.